you anything. This is yours. Take it. It's her! She's doing witch! Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Unreasonable Witches episode yang ke-7. Di episode sebelumnya, Rowan yang sudah menganggap laser seperti sebuah penyakit dan berhasil memindahkan pada Tessa. Tessa mencoba menggunakan laser untuk membalaskan dendam, namun hal ini malah membuatnya tertangkap oleh para pemburu penyihir. Sementara Cypren terjebak dan tidak bisa keluar. So, apa yang akan terjadi di episode kali ini? Tanpa lama-lama, mari kita siapkan diri dengan sebatang serutu dan kita masuk ke cerita filmnya. Film dimulai, kita akan melihat di pagi hari di tempat di mana Susan pertama kali mengeluarkan kekuatannya. Terlihat hanya ada rumah yang telah habis terbakar, sementara Cypren sedang mencari jalan keluar. And they won! Get me out of here! Lalu scene berganti, Rowan yang sedang berjalan sendirian di sebuah taman. Tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang aneh di perutnya. Ia kemudian menggunakan kekuatannya untuk memeriksa dirinya sendiri dan ia melihat sebuah gumpalan dan hal ini membuatnya terkejut. Orang pertama yang ia pikirkan adalah menghubungi Cypren, namun kita tahu kalau Cypren yang terjebak tentu tidak bisa mengangkatnya. Are you there? Di tempat lain di sebuah pabrik, di sini terlihat Tessa di sebuah kurungan dan sedang dijaga oleh Kate. Mata atau mulut Tessa ditutupi dengan kain, kemudian Kate mengajaknya berbicara, namun tentu Tessa kesulitan untuk menjawabnya. Kate lalu membukakan penutup mulut Tessa dan Tessa mulai menjawab pertanyaannya sebagai pengingat. Kekuatan Tessa adalah untuk mengontrol pria dengan kata-kata, namun Kate berhasil melawannya sehingga ia tidak terpengaruh oleh Tessa. Help me open the gate. Di tempat lain, Rowan pergi ke rumah Mayfair yang kini ditinggali keluarga Tessa. Namun yang ia temui adalah ibunya Tessa. Rowan ke sana untuk meminta Tessa menanyakan sesuatu pada laser. Ibu Tessa mencari Tessa ke kamarnya, sementara perhatian Rowan terbawa pada banyaknya kelopak bunga di lantai yang mengantarnya ke sebuah kue. Lalu Rowan mencicipi kue itu, namun tiba-tiba ibu Tessa muncul dan berkata kalau ia tidak bisa menemukan Tessa di kamarnya, namun ibunya tidak terlalu khawatir. Ibu Tessa terlihat sangat sopan padanya, namun setelah laser memilih Tessa, ibunya terlihat sedikit sombong dan tiba-tiba Rowan merasa mual dan meminta izin untuk pergi ke toilet. Sorry, may I please use the bathroom? Di tempat lain, Kate dan Tessa. Di sini Tessa mulai bercerita tentang kesedihan untuk mengontrol pikiran Kate dan berhasil membuat Kate membuka penutup matanya dan Tessa langsung menggunakan kekuatannya agar Kate membukakan kandang. Saat Kate mencoba membukanya, tiba-tiba seorang memanggilnya yang membuatnya kembali mendapatkan kesadarannya sebelum Kate bisa melepaskan Tessa. Sementara itu, Rowan sedang di kamar mandi setelah muntah dan sepertinya ini menunjukkan tanda-tanda awal kehamilan. Di tempat lain, pemimpin pemburu penyihir yang bernama Arlo berkata kalau saat ini akhirnya mereka punya bukti dari penyihir yang nyata dan mereka akan membunuh Tessa seperti pendahulu mereka, yaitu dengan membakarnya. I know where to get some. Go get it. Sementara itu, Rowan kembali dan ia melihat Jojo dan beberapa Mayfair lain. Jojo di sini berkata kalau ia melihat penglihatan yang menunjukkan Tessa yang sedang ditangkap dan akan dibunuh atau dibakar. Di tempat lain, Tessa mencoba membebaskan diri dari kandang yang mengurungnya, namun ia tidak cukup kuat untuk membukanya. Lalu ia memohon pada laser untuk menolongnya, namun laser sama sekali tidak muncul. Sure, please. Sementara itu, Cypren masih mencari jalan keluar untuk kembali dan ia mendengar sebuah suara yang mencoba menuntunnya. Ia mengikuti suara itu dan itu adalah suara Arjuna yang menjelaskan kalau kalung laser sudah tidak berada di tangannya. Satu-satu cara untuk bisa kembali adalah dengan menemukan kalung di tempatnya sekarang berada. Di tempat lain, Rowan bercerita tentang Tessa yang memintanya membalas dendam pada Kate yang ia tolak. Rowan sadar Tessa memiliki laser, ia bisa melakukannya sendiri. Ibu Tessa di sini menyalahkan Rowan karena tidak membantu Tessa. Ia juga berpikir kalau laser masih bersama Rowan. Namun Rowan membantahnya dengan berkata kalau ia tidak pernah melihat laser sekalipun setelah ritual pemindahannya. Namun ibu Tessa tetap menganggap Rowan sebagai seorang pembohong. Okay, forgive me. Why are you even here? Sementara itu, Cypren mencari cara bagaimana ia menemukan kalung itu. Tiba-tiba kali ini Flory bisa melihatnya dan berkata kalau kakaknya sedang mencarinya.
Di tempat lain dibantu Alonso yang merupakan penyihir yang memiliki kekuatan dalam untuk mencari sesuatu dengan menggunakan darah. Dengan berbisik, Cortland bertanya apakah laser bersama Rohan dan tentu Rohan membantahnya. Cortland lalu bertanya lagi jika laser tidak bersama Rohan atau Tessa, terus di manakah laser? Lalu ritual Alonso telah selesai namun ia tidak bisa menemukan Tessa dengan kekuatannya karena ibu Tessa terlalu memiliki banyak anak sehingga ia kesulitan mencarinya. Kemudian Rohan menawarkan untuk menggunakan darahnya untuk mencari jantung ibunya karena ia adalah satu-satu anak ibunya dan dimanapun jantung itu berada maka seharusnya Tessa berada di tempat yang sama. I'm so sorry. Use my blood. Di tempat lain pemburu penyihir itu mengeluarkan Tessa dari kandang itu untuk memindahkannya ke tempat lain. Di sini mereka mencoba menggantungnya sementara Tessa hanya bisa meminta tolong. Sementara itu dengan darah Rohan, Alonso berhasil menemukan di mana lokasi jantung Deer berada sementara Dolly memberitahu Cortland kalau ia tahu kalau Rohan sedang hamil. Di tempat lain, Flory membawa Cyprien ke rumahnya di mana Susan sudah menunggunya di dalam. Di sini Cyprien melihat kalung yang ia cari sedang dipakai oleh Susan dan mencoba memegang kalung itu namun tiba-tiba laser muncul. Di tempat lain semua Mayfair sedang bersiap menjemput Tessa termasuk Rohan namun sebelum pergi Cortland menahan Rohan dan memintanya untuk memanggil laser. Rohan tentunya menolak namun Cortland memaksanya untuk memanggil laser. Rohan yang kesal kemudian menggunakan kekuatannya pada Cortland sehingga Cortland tidak memiliki pilihan lain selain melepaskan Rohan. Jojo yang melihat itu namun dia hanya bisa kebingungan sementara Rohan meminta kunci mobilnya di Jojo. Kembali ke tempat Cyprien dia mencoba pergi namun laser mengurungnya di sana. Cyprien sadar kalau ini adalah ular laser yang menariknya untuk menemuinya. Laser memberitahu Cyprien kalau Rohan sedang hamil dan laser berencana mengurung Cyprien di tempat ini. Tiba-tiba laser menghilang dan kepala Cyprien terasa pusing. Di luar rumah itu yang ia lihat hanyalah kegelapan dan ia sendiri di rumah itu. She's pregnant. Di tempat lain Tessa sedang digantung dan ia mencoba menyogok salah satu pemburu penyihir itu namun tidak segalanya bisa dibeli dengan uang. Sementara itu Cyprien masih mencari cara untuk kembali dan ia mencoba membuat sebuah ramuan dari bahan yang ada di sana karena Susan adalah seorang herbalis. Cyprien lalu meminum ramuan buatannya dan ia berhasil mendapatkan kembali kesadarannya dan ternyata ramuan yang dibuat Cyprien adalah racun yang membuatnya meninggal di tempat itu. Namun hal ini berhasil membuatnya kembali ke tubuh aslinya. Cyprien yang masih kelelahan namun dia tahu ia harus mencari Rohan sementara itu Cortland sedang berbicara dengan anaknya. Cortland meminta Jojo membawakan air untuknya dan hal ini ia gunakan untuk menghubungi bos Talamasca dan memintanya untuk membereskan masalahnya sekarang juga. Di saat yang sama bos Talamasca melihat Cyprien yang baru saja datang dan ia pun membawa Cyprien bersamanya. Sir, Rowan Mayfair is in trouble. Di tempat lain Rohan sedang berada di perjalanan ke tempat Tessa berada namun tiba-tiba sebuah burung gagak menarik perhatiannya. Dari map seharusnya Rohan berbelok namun ia memilih berjalan lurus mengikuti burung gagak itu. Is this you? Sementara itu Cyprien dan bosnya juga sudah berada di perjalanan. Cyprien menyuruh bosnya untuk lebih cepat namun mereka malah berhenti di sebuah jembatan. Cyprien bingung dengan apa yang bos lakukan dan bos langsung membuang kunci mobilnya karena ternyata tujuannya adalah untuk menjauhkan Cyprien dari Rohan. Di tempat lain pemburu penyihir itu membawa bahan bakar dan kamera untuk bersiap membakar Tessa hidup-hidup. I'm not a witch. You're making a mistake. Tessa masih membantah kalau ia bukan penyihir namun bos pemburu penyihir ini tahu kalau Tessa adalah seorang penyihir dan ia meminta menunjukkan kekuatannya namun Tessa tidak mau melakukannya. Sementara itu Rohan sampai di sebuah tempat kemudian ia menghubungi anggota Mayfair lainnya. Lalu Rohan mendengar suara teriakan Tessa yang ternyata sudah siap dieksekusi. Namun saat orang itu akan membakar Tessa, tiba-tiba ia berteriak kesakitan karena Rohan sudah datang dan ia menggunakan kekuatannya untuk menyerang mereka. Namun api sudah menyala dan seorang wanita mengeluarkan sebuah pistol. Ia berhasil menembak Rohan. Sebelum Rohan membunuhnya, namun tembakan itu mengenali bahunya Rohan. Sementara tempat Tessa mulai terbakar, Tessa ketakutan namun Rohan berhasil menyelamatkannya. Tessa mengembalikan kalungnya pada Rohan, namun tiba-tiba Kate muncul dan ia berhasil menembak Tessa. Kate kehabisan peluru sebelum menembak sehingga ia memilih melarikan diri. Tessa terluka di lehernya dan mulai kehilangan kesadarannya.
Rohan menggunakan kalung itu kemudian ia memanggil Lasep dan dengan begitu episode pun bersambung. Itulah guys alur cerita film Unrise My Four Witches episode yang ke-7. Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini and see you next video.